στον αιώνα το έλεος αυτού. Αλληλούια. Atas nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Shalom Aleichem bersama Masya. Selamat bertemu kembali saudara dengan saya, Episkop Daniel dari Nikopolis, pendiri dan pemimpin dari Gereja Ortodoks Indonesia. Kita akan melanjutkan acara kita, yaitu menjawab pertanyaan-pertanyaan yang saudara sudah kirim kepada saya. Tetapi sebelumnya saya minta kalau saudara baru kali ini menemukan YouTube saya ini, setiap tahu saudara yang pernah berkunjung tapi belum melakukannya, tolong supaya jangan lupa untuk subscribe. Dan juga tolong untuk klik itu like-nya, serta untuk share video-video ini kepada teman-teman saudara sebanyak mungkin. Dan kalau saudara merasa terdorong untuk ingin membantu pelayanan ini bagi perkembangannya, saudara bisa mengirimkan persembahan melalui akun bank saya yang ada di bawah ini, yaitu Bank Mandiri. Terima kasih. Kali ini pertanyaan berasal dari saudari Amalia. Sekarang adalah jawaban yang ketiga. Pertanyaannya begini. Sunat jasmani adalah tanda perjanjian Allah dengan Abraham dan keturunannya, bukan merupakan cara masuk surga. Sedangkan baptisan atau sunat Kristus adalah cara masuk surga. Dengan dibaptis kita masuk surga. Apakah pernyataan ini benar? Baik, saudara Amalia, mengenai sunat jasmani ini memang benar. Itu adalah tanda perjanjian antara Allah dengan Abraham, dan orang yang disunatkan itu adalah merupakan bagian daripada umat Allah, keturunan Abraham. Coba kita baca dalam kitab Kejadian. Kejadian pasalnya yang ke-17, ayatnya yang ke-11. Haruslah dikerat kulit kekhatanmu, dan itulah akan menjadi tanda perjanjian antara aku dan kamu. Itulah menjadi tanda perjanjian antara aku dan kamu. Terus? Anak yang berumur 8 hari haruslah disunat, yakni setiap laki-laki di antara kamu turun-temurun, baik yang lahir di rumahmu maupun yang dibeli dengan uang dari salah seorang asing, tetapi tidak termasuk keturunanmu. Ayat 10 dan 11. Kejadian 17. Inilah perjanjianku yang harus kamu pegang, perjanjian antara aku dan kamu serta keturunanmu, yaitu setiap laki-laki di antara kamu harus disunat. Harus dikerat kulit kekhatanmu, dan itulah akan menjadi tanda perjanjian antara aku dan kamu. Oke. Perjanjian antara Allah dengan Abraham. Perjanjian apa? Perjanjian bahwa Allah akan membuat keturunan Abraham menjadi berkembang, ya, menjadi suatu bangsa yang besar. Nah, sedangkan baptisan itu disebut sebagai sunat Kristus. Kita baca di dalam Kolose pasal yang kedua ayat yang ke-11 dan 12. Dalam dia kamu telah disunat. Dalam dia kamu telah disunat. Terus? Bukan dengan sunat yang dilakukan oleh manusia. Bukan dengan sunat yang dilakukan oleh manusia. Tetapi dengan sunat Kristus. Tetapi dengan sunat Kristus. Yang terdiri dari penanggalan akan tubuh yang berdosa. Nah, kalau sunat manusia itu penanggalan kulit khatan, sebagian kecil dari tubuh. Tetapi kalau sunat Kristus, yaitu penanggalan seluruh tubuh yang berdosa. Terus? Karena dengan dia, kamu dikuburkan dalam baptisan. Kamu dikuburkan dalam baptisan. Dan dalam dia kamu turut dibangkitkan juga. Jadi manusia lemah kita dikuburkan dalam baptisan, lalu kita ikut dibangkitkan, kita keluar dari air baptisan itu, sehingga manusia baru dilahirkan. Jadi kalau gitu, memang kalau baptisan atau sunat Abraham itu hanya menjadi tanda, menjadi milik Allah, milik
Allah sebagai umatnya. Tapi sunat Kristus, yaitu baptisan, itu membawa penyatuan kita dengan Kristus. Kita baca di dalam Roma pasal 6 ayat 3. Atau tidak tahukah kamu bahwa kita semua yang telah dibaptis dalam Kristus telah dibaptis dalam kematiannya? Nah, kita semua yang telah dibaptis dalam Kristus, iston thanaton aftu evaptistimen. Kita dibaptiskan masuk ke dalam kematiannya. Padahal kematian Kristus ini adalah mengalahkan dosa. Bagaimana begitu? Kita baca dalam Filipi 2 ayat yang ke-8. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Intinya dosa itu adalah ketidaktaatan. Manusia dilarang makan buah pohon pengetahuan yang baik dan jahat. Manusia memberontak sehingga manusia mengalami kematian. Itulah intinya dosa, yaitu ketidaktaatan. Nah, bagaimana ketidaktaatan ini bisa dikalahkan? Ya, dikalahkan dengan ketaatan mutlak. Dan itulah yang dilakukan Yesus waktu dia disalib. Baca lagi itu, Filipi 2 ayat 8. Dan dalam keadaan sebagai manusia, jadi yang disalibkan itu keadaan Yesus dalam kodrat manusianya. Jadi Sang Firman ini, pribadi Sang Firman ini mengalami kematian melalui kodrat kemanusiaannya, sementara kodrat keilahiannya ya nggak mati, karena Allah tidak bisa mati. Jadi kodrat firman, kepribadi Firman Allah ini mengalami mati dalam keadaan tidak mati. Karena dia mengalami mati dalam kodrat manusianya, dalam kodrat ilahinya dia tidak bisa mati. Jadi kalau Tuhan bisa disalib, yang disalib itu dia mengalaminya melalui kodrat kemanusiaannya. Kalau keilahiannya tidak bisa disalib. Ya. Yang mengalami siapa? Ya Firman ini. Firman ini mengalami dua kodrat sekaligus. Dia mati pada kodrat manusianya, tapi dia tetap hidup dalam kodrat ilahinya. Kita baca dari 1 Timotius 6 ayat 16. Dialah satu-satunya yang tidak takluk kepada maut. Dialah satu-satunya yang tidak takluk kepada maut. Nah, itu sisi ilahinya. Kembali kepada Filipi 2 ayat 8 tadi. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya. Nah, dalam keadaannya sebagai manusia dia telah merendahkan dirinya. Terus? Dan taat sampai mati. Dan taat sampai mati. Bahkan sampai mati di kayu salib. Bahkan sampai mati di kayu salib. Jadi matinya di kayu salib adalah wujud ketaatannya. Karena kemanusiaannya itu digunakan untuk taat total sampai mati di kayu salib, maka tabiat ketidaktaatan yang ada di dalam dirinya itu dikalahkan. Berarti dengan Yesus mati disalibkan, dia telah mengalahkan dosa. Dan kalau baptisan itu menyatukan kita oleh kuasa Roh Kudus dengan kematian Kristus, berarti kita menyatu dengan kemenangan Kristus atas dosa, yang berarti kita mendapat pengampunan dan pelepasan dari dosa melalui baptisan tadi. Makanya kalau orang mengatakan baptisan itu hanya lambang, berarti bukan Alkitab yang kamu baca, pikiranmu sendiri menafsir yang enggak. Kita baca di dalam Kisah Rasul pasal 2 ayat 38. Jawab Petrus kepada mereka, bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu. Jadi untuk apa baptis?
untuk pengampunan dosa. Kalau baptisan hanya lambang, gimana bisa mengampuni dosa? Lambang apa yang bisa mengampuni dosa? Baptisan ini Roh Kudus yang bekerja ketika itu dilakukan. Coba kita baca 1 Korintus 12 ayat 13. Sebab dalam satu roh, kita semua, baik orang Yahudi maupun orang Yunani, baik budak maupun orang merdeka, telah dibaptis menjadi satu. Dalam satu roh, kita telah dibaptiskan. Jadi baptisan bukannya sekedar ritual, itu ada karya Roh Kudus waktu itu dilakukan. Bagaimana bisa dikatakan kalau Roh Kudus bekerja di situ, lalu kita katakan itu aja sebagai simbol? Dan karena Roh Kudus berkarya waktu baptisan terjadi, dan baptisan itu menyatukan kita dengan kematian Kristus, yang kematian Kristus itu mengalahkan dosa, maka kita juga diampuni dari dosa-dosa kita. Selanjutnya, Roma pasal yang ke-6 tadi, lanjutnya ayat 3 tadi. Dengan demikian, kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematian. Stop. Jadi bukan saja kita ikut mati dengan kematian Kristus di atas salib waktu dibaptis, tapi kita juga ikut dikubur. Secara misteri disatukan dengan penguburannya. Yang kejadiannya lebih dari 2000 tahun yang lalu itu, tapi oleh kuasa Roh Kudus dihadirkan pada saat ini, sehingga kita bisa ikut ambil bagian dalam penguburan itu. Dan apa yang terjadi dengan penguburan itu? Ibrani 2 ayat 14. Ibrani 2 ayat 14. Karena anak-anak itu adalah anak-anak dari darah dan daging. Maksudnya kita manusia ini terdiri dari darah dan daging. Maka ia juga menjadi sama dengan Maka mereka. ia, sang firman itu, menjadi sama dengan Mereka manusia, dan mendapat bagian dalam keadaan mereka. dan mendapat bagian dalam keadaan mereka. Jadi sang firman itu betul-betul menjadi manusia sejati, manusia sempurna. Supaya apa? Supaya oleh kematiannya. Ya, karena dia punya wujud manusia, dia punya kemanusiaan yang sama dengan kita, dia bisa mati. Kalau tidak punya wujud manusia bisa mati enggak? Ya enggak. Dan oleh kematiannya ini apa katanya? Oleh kematiannya, ia memusnahkan dia, yaitu iblis, yang berkuasa atas maut. Nah, kalau iblis itu berkuasa atas maut, berarti setiap orang yang mati di luar Kristus, atau sebelum Kristus datang, itu berada di bawah cengkeraman iblis ini. Berada di alam maut dengan iblis yang berkuasa di dalamnya. Kristus mati. Loh, kalau gitu dia masuk dalam alam maut di dalam cengkeraman iblis dong. Iya, teorinya. Namun dia bangkit pada hari ketiga, keluar dari kuburan itu, dan iblis tidak dapat untuk tetap mencengkeram dia untuk tinggal dalam kuburan, untuk tetap mati dalam kuburan. Berarti iblis tidak mampu untuk mempertahankan Yesus dalam kematian. Berarti iblis telah dikalahkan oleh Kristus melalui kebangkitannya. Jadi melalui penguburan itu, Kristus telah mengalahkan kuasa iblis. Dan kalau pembaptisan itu menyatukan kita dengan penguburan Kristus, berarti kita juga dilepaskan dari kuasa kegelapan ini. Kolose 1 ayat 13. Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan.
Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan. Kapan? Pada waktu kita dibaptis, kita menyatu dengan penguburannya. Teruskan Roma pasal yang ke-6 tadi. Ayat 4. Supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Supaya sebagaimana Kristus telah dibangkitkan oleh kemuliaan Bapa, maka kita pun juga akan hidup dalam kebaharuan hidup, itu bahasa aslinya. Lah kebaharuan hidup itu apa? Ya hidup kekal, hidup kebangkitan. Jadi dengan dibaptisan ketika keluar dari air itu, kita menyatu dengan kebangkitan Kristus sehingga kita menerima hidup kekal itu. Jadi oleh penyatuan kita dengan kematian Kristus yang mengalahkan dosa, kita diampuni dari dosa. Oleh baptisan dan penyatuan kita dengan penguburan Kristus yang mengalahkan iblis itu, kita dilepaskan dari kuasa kegelapan. Dan oleh penyatuan kita dalam baptisan itu melalui di dalam kebangkitan Kristus, kita menerima hidup yang tak dapat binasa itu. Jadi benar, baptisan adalah jalan kita menyatu dengan Kristus yang membawa kepada keselamatan. Makanya kalau ada orang mengatakan baptisan tidak menyelamatkan, itu bukan ajaran Alkitab. Kita baca di dalam 1 Petrus pasal yang ketiga, ayatnya yang ke-18 sampai 20. Sebab juga Kristus telah mati sekali. 20 sampai 21 lah. Yaitu kepada roh-roh mereka yang dahulu pada waktu Nuh tidak taat kepada Allah, ketika Allah tetap menanti dengan sabar waktu Nuh sedang mempersiapkan bahteranya, di mana hanya sedikit, yaitu 8 orang yang diselamatkan oleh air bah. Jadi pada waktu air bah itu, menurut ayat ini berapa orang yang diselamatkan? 8. Diselamatkan oleh air bah. Karena mereka dengan air bah itu mereka berada di dalam perahu, dan perahu itu di atas air bah itu menuntun mereka untuk tidak ikut tenggelam, lenyap bersama yang lain. Jadi 8 orang, Nabi Nuh, istrinya, 3 orang anaknya, dan 3 orang istrinya. Nabi Nuh dan istrinya, 3 orang anaknya, 3 orang istrinya, bantunya masuk dalam bahtera itu. Jadi kalau Nabi Nuh diselamatkan oleh air bah, ayat 21, juga kamu maksudnya kita yang percaya, diselamatkan. Kalau mereka diselamatkan oleh air bah, kamu juga diselamatkan apa? Oleh kiasannya. Oleh kiasannya. Nya itu menunjuk apa? Air bah tadi. Kamu juga diselamatkan oleh kiasan dari air bah, yaitu baptisan. Kalau gitu menurut hati ini baptisan menyelamatkan tidak? Iya. Makanya tutup telingamu rapat-rapat kalau ada orang mengatakan baptisan tidak menyelamatkan. Tidak perlu baptisan, yang penting iman pada Yesus. Kamu iman pada Yesus tanpa memanunggal dengan Dia oleh kuasa Roh Kudus dalam baptisan, yaitu kamu halu, berangan-angan aja. Ya. Jadi pertanyaan kembali, sunat jasmani adalah tanda perjanjian Allah dengan Abraham dan keturunannya, bukan merupakan cara masuk surga, betul. Sedangkan baptisan, sunat Kristus adalah cara untuk diselamatkan. Dengan dibaptis kita diselamatkan. Istilahnya bukan masuk surga ya, diselamatkan karena kita menyatu dengan kematian, penguburan, dan
kebangkitan Kristus. Coba selesaikan 1 Petrus 3:21 itu. Maksudnya bukan untuk membersihkan kenajisen jasmani. Ya, jadi baptisan itu bukan hanya untuk membersihkan kenajisen jasmani, simbol saja, bukan. Kayak saudara-saudara muslim wudu, itu kan kenajisen jasmani yang dihilangkan. Terus Melainkan untuk memohonkan hati nurani yang baik. jadi baptisan itu karena Roh Kudus yang bekerja, tujuannya untuk memohonkan hati nurani yang baik. Artinya hati nurani kita mengalami pembersihan, mengalami kelahiran yang baru. Oleh apa? Oleh kebangkitan Yesus Kristus. Mengapa oleh kebangkitan Yesus Kristus? Ya karena melalui baptisan kita disatukan dengan kebangkitan Kristus tadi. Jadi proses yang menyelamatkan memang kebangkitan Kristus, tapi proses untuk menyatu dengan kebangkitannya itu adalah baptisan. Itulah sebabnya baptisan menyelamatkan, karena itu proses membawa kita menyatu dengan Kristus. Begitu Saudari Amalia, jawaban dari saya. Kiranya Tuhan memberkati. Shalom. Atas nama Bapa, Putra, Roh Kudus. Amin.